sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Desvira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tapi sering terlupakan, yaitu menjaga kesehatan otak. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjaga otak kita dengan baik? Untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai kesehatan otak, saya sudah bersama Dr. Sinantria, salah satu dokter spesialis bedah saraf yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapa dokternya. Halo dokter, Halo, apa kabar? kabar baik selalu kita. Sehat ya dok ya? Harus sehat selalu. Nah, boleh dok memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Ya selamat pagi sahabat OBS. Ya perkenalkan saya Dr. Sinatria, saya dokter spesialis bedah saraf. Alhamdulillah saya bekerja di Rumah Sakit RSUP Dr. Sintanala milik Kemenkes. Dan harapan saya di sini saya bisa banyak membantu dan bisa bekerja sama dengan semua staf dari rumah sakit ini yang kita harapkan kedepannya Sintanala akan menjadi suatu rujukan nasional di daerah Banten dan memang fokusnya lebih ke arah suatu neuroonkologi. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Oke, benar dokter. Keren ya dok ya, spesialis bedah saraf. Kenapa? Boleh nggak sih dok diceritain dulu kenapa dokter pengen banget tuh jadi dokter spesialis bedah saraf dari sekian banyaknya spesialis? Ya, basicnya sih saya lebih suka tindakan. Awalnya saya suka lebih tindakan dan saya lebih menyukai suatu hal yang bersifat challenging, adventure. Jadi memang pada waktu saya lulus dokter umum, saya berpikir bahwa spesialis bedah saraf itu suatu hal yang challenging, yang futuristik. Ya. Jadi karena kita berhubungan dengan otak, kan kita seperti ketahui bersama bahwa otak manusia adalah suatu sumber dari banyak hal dan ya di situ saya berusaha to fix the problem. Jadi benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di otak manusia dengan cara surgery dengan pembedahan. Karena lebih menantang aja gitu ya dok ya? Kurang lebih seperti itu. Pada basicnya saya lebih suka saya suka dengan namanya suka dengan namanya tindakan, saya juga suka dengan namanya tantangan, saya suka dengan namanya suatu hal yang bersifat how to save people, bagaimana menyelamatkan nyawa manusia dengan cara tindakan. Kan mengobatin orang tuh kan berbagai macam cara kan. Yes, Nah, saya memilih ini memang karena ini yang saya suka, lebih tepatnya ke sana. Saya melihat suatu hal yang bersifat yaitu challenging, adventure. Saya lebih suka melihat ini suatu hal yang masih masa depannya masih cerah, melihat masa depan dalam artian masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bisa jawab pada waktu itu tentang otak manusia. Jadi saya mempelajari hal yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu apa sebenarnya otak, bagaimana otak itu bekerja. Saya mempelajari hal yang saya tidak tahu sebenarnya, makanya saya belajar bedah saraf. Awalnya dari penasaran ya dok? Penasaran, lebih ke arah bagaimana sih sebenarnya otak manusia, bagaimana otak itu bekerja, bagaimana anatomi otak yang sebenarnya, bagaimana hal itu yang saya sebenarnya tidak memahami. Ya, waktu saya lulus dokter umum, jujur saya tidak banyak hal yang saya tidak tahu hal itu. Karena saya tidak tahu, saya pelajarin sampai saat sekarang pun saya masih banyak belajar dengan guru-guru saya, teman-teman saya, sama kolega saya, sama seorang awam pun saya belajar. Jadi ya otak manusia tuh benar-benar luas, sampai saat sekarang pun saya belum bisa memahami 100%, tapi pada prinsipnya saya tetap learning curve-nya saya mempelajari dan karena saya menyukai ya saya enjoy the life. Betul. Apapun yang kita sukain pasti bekerjanya dengan penuh hati dan semangat. Enjoy the life. Betul. Ini kan membahas tentang otak nih ya dok. Mungkin saya juga orang awam dan banyak sahabat OBS yang belum pernah mengetahui sebenarnya apa sih dok fungsi otak manusia itu dok sebenarnya. Jadi fungsi otak manusia itu sebagai pusat kendali ya tubuh dan suatu menyusun sistem saraf pusat. Jadi kalau di otak itu pusat seperti pusat dari kehidupan bahasa saya. Jadi dia sistem saraf pusat itulah yang memberikan sinyal ke sistem saraf tepi, yang memberikan suatu koordinasi sehingga kita bisa melakukan
berbicara seperti ini, kita bisa berpikir, bisa makan, bisa minum, bisa bernafas, Bisa bergerak ya, Dok, bisa ya? bergerak, itu koordinasinya semua dari otak. Jadi seluas itulah otak manusia bekerja dan, eee, kan otak manusia itu dibentuk oleh sel pada prinsipnya. Jadi memang itu sangat-sangat, luas, ya, dari ilmu pengetahuan, perkembangannya dan saya yakin sampai nanti kita akhir zaman juga otak manusia tidak akan terselesaikan karena memang akan berkembang terus. Otak manusia itu punya sifat fleksibilitas yang luar biasa. Ketika kita punya di lingkungan tertentu, dia akan menjadi seperti itu. Karena kebiasaan dia akan melihat banyak hal, dia akan jadi terbiasa seperti itu, bekerja dengan cara otak bekerja. Nah, jadi itulah yang membuat saya juga ternyata sangat fleksibel otak manusia itu. Dan saya Pusat ya, Dok, otak pusat ini ya. pusat Dan dia organ melihat manusia. rangsangan dari luar, dari dalam, itu membuat kita otak terus bekerja sehingga itu akan menjadi suatu namanya habit yang kata orang bilang, itu karena semuanya sumbernya dari otak. Jadi fungsi otak manusia sangat luas. Terus, Dok, kita kan nggak tahu nih ya otak kita keadaannya sehat apa enggak. Cara mengetahui kesehatan otak kita tuh gimana, Dok? Intinya untuk mengetahui Otak kesehatan otak itu kita harus bisa mengukur diri kita sendiri. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi ya orang bilang dengan namanya kita melakukan namanya screening otak, kita ngomong dengan cara pemeriksaan MRI atau misalnya pemeriksaan CT scan, DSA dan semacamnya itu cuma alat bantu. Pada prinsipnya kesehatan otak manusia itu yang paling bisa kita rasakan tuh bagaimana kita menyelesaikan suatu problem solving. Ya, ketika kita bisa menyelesaikan suatu problem solving dengan baik dan benar, dengan tidak mengganggu banyak orang, langsung kita bisa berkoordinasi dengan semua pihak tanpa melihat itu, berarti otaknya kita anggap itu sehat. Karena itu kita bisa melihat seperti itu. Ketika kita bisa bekerja sama dengan orang, ketika kita bisa menghargai pendapat orang, bisa kita mendengarkan pendapat orang, yes. ya, kita bilang dia sehat secara otak manusia. Karena kalau dia tidak mengalami gangguan, dia mereka tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang, dia tidak bisa melakukan hubungan sosial dengan orang. Ya, itu Dengan cara berbicara juga gitu. kita bisa melihat. Jadi Oke. ketika orang itu misalnya terlalu melakukan apa ya, melakukan suatu hal yang bersifat di lingkungannya dia tidak diterima, mungkin there's something happen. Tapi kita nggak bisa bilang itu yang paling intinya, karena intinya memang perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, seperti saya bilang CT scan, MRI, DSA, whatever. Tapi yang paling penting buat saya adalah otak manusia itu kita lihat bagaimana dia bekerja, hidup di lingkungannya. Apakah dia diterima, apakah dia bisa melakukan hubungan baik dengan lingkungannya, dengan dirinya, bagaimana dia menghargai dirinya, ya, Menghargai orang lain menghargai juga. orang lain. Itulah kita bisa mengukur, oh ya otak saya ini, ya itu kita bisa bilang otak kita sehat. Tapi ketika dia diam banyak di rumah, banyak tidak bisa berkomunikasi karena ya mungkin dia mengalami suatu gangguan stres yang bisa menyebabkan gangguan hipoksia pada otaknya dan semacamnya. Secara umum mungkin seperti itu. Secara umum seperti itu ya. Menurut dokter nih, dokter kan dokter spesialis bedah saraf. Ya. Macam-macam penyakit di otak itu apa aja sih, Dok? Banyak sekali. Jadi yang paling sering itu kan yang kalian dengar mungkin tumor otak ya. Tumor otak, kanker otak, stroke. Ya, stroke itu paling banyak. Stroke itu bisa stroke sumbatan, stroke perdarahan, kelainan pembuluh darah otak, banyak. Jadi penyakit otak itu sangat luas. Karena apa ya? Karena otak itu walaupun isinya cuma otak, pembuluh darah dan sel, itu bisa kemana-mana. Sistem sarafnya ada di Sistem otak sarafnya. semua. Jadi penyakit otak tuh sangat banyak. Yang paling sering ditemuin itu saya bilang, ya namanya tumor otak, stroke, langsung, apa ya, mungkin ya penyakit seperti, apa ya, Alzheimer mungkin fungsional, yang Parkinson, itu gangguan fungsional. Ya, belum kita ngomongin kelainan bawaan. Kelainan bawaan tuh semestinya misalnya kayak gangguan dari penutupan tulang otak dan semacamnya, gangguan misalnya, pelebaran sistem, saluran otak, itu bisa seperti itu karena sumbatan dan semacamnya. Jadi penyakit otak itu sangat luas. Banyak ya, Dok, ternyata. Ya. Kita harus menjaga otak kita ya, Dok, ya. Menjaga otak kita tuh dengan cara kita bagaimana, menurut saya paling simpel mengetahui menjaga otak itu bagaimana kita bisa berhubungan dan bersosialisasi dengan baik, bisa bekerja dengan baik, bisa memutuskan dengan baik apapun permasalahan, problem solving, kita lihat bagaimana menyelesaikan permasalahan.
Itu salah satu pengukur yang menurut saya cukup baik ya. Nah, ketika kita sudah sampai, kalau kata orang bilang balance ya, kita hidup itu bisa tenang, bisa apa ya, ya itu awalnya dari otak. Kita melihat benda ini, kita melihat suatu hal, dia bilang, ketika kita melihat itu apakah ada perasaan suatu hal yang, wah, mungkin jealous or something. Saya nggak bilang dia punya kelainan otak, ya karena kelainan otak tuh banyak. Kalau memang ada penyebabnya karena tumor otak ya jelas. Tapi kan ada juga namanya gangguan-gangguan seperti misalnya gangguan sel, hipoksia, or something itu juga bisa menyebabkan namanya kelainan-kelainan otak. Kelainan pada Ya, otak. otak. Tadi juga dokter sempat bilang masalah tumor sama cancer ya, Dok. Iya. Apa sih bedanya tumor sama cancer otak, Dok? Iya, kalau tumor itu disebutnya jinak. Oh, Kalau cancer kita bisa bilang ganas. Kalau oh, jinak dan ganas kita udah bisa ngeliat misalnya dari outcome pasti akan lebih baik yang jinak. Ya, yang kalau ganas ya outcome-nya kurang baik. Langsung rekurensi. Jinak biasanya pertumbuhannya lambat, kalau ganas pertumbuhannya cepat. Nah, kalau jinak batas tumornya biasanya jelas, kalau ganas biasanya batas tumornya tidak jelas. Ya. apalagi di otak ya, Dok. Gampang itu untuk menyebar yang namanya cancer itu. Bisa Ya, nggak sih? saya bukan bisa bilang penyebaran. Jadi pada prinsipnya batas itu adalah karena kalau cancer biasanya penyebabnya dari sel. Dari Ya, sel. sehingga batasnya kurang jelas. Mm-mm. Jadi kita nggak tahu nih batas sel yang sehat sama sel yang mati yang mana, sel yang rusak yang mana. Makanya pada prinsipnya teknologi terus berkembang untuk menentukan batas tersebut sehingga pada waktu kita melakukan tindakan operasi atau apapun, kita bisa tidak melukai sel-sel yang masih sehat. Dan itu adalah tantangan kami sebagai neurosurgeon atau bedah saraf untuk mengobati pasien. Harapan kami kita bisa life saving, tapi kita juga bisa menyelamatkan fungsi dari otak yang sehat. Kurang lebih seperti itu. Baik, tadi tumor otak. Untuk di rumah sakit Dokter Sitanala ini ya, Dok, penanganan untuk masalah tumor otak itu sendiri gimana, Dok? Nah, Rumah Mm-mm. Sakit RSUP Dr. Sitanala ini akan menjadi yang saya tahu akan menjadi rujukan neuroonkologi dan kita lagi dengan para tim akan membentuk suatu tim untuk apa ya pengobatan neuroonkologi Mm-mm. pada prinsipnya onkologi secara luas. Jadi emang onkologi itu luas. Onkologi itu dari kepala, dari leher, dari badan lain pun bisa menemukan namanya onkologi tumor. Nah, kebenaran saya memang bagian bedah saraf, bagian bedah tumor otak. Jadi pada prinsipnya penanganan di sini saya rasa cukup baik walaupun kita masih terus berkembang. Dalam Yes. artian adalah kita Mm-mm. terus berkembang. Harapan kami adalah nanti akan menjadi rumah sakit yang akan terus maju. Ya mungkin akan bisa menyaingi akan bekerja sama dengan banyak rumah sakit besar seperti RSCM, rumah sakit PON dan semacamnya. Iya pasti. Pasti untuk Mm-mm. tapi pada prinsipnya saya di sini sudah memulai untuk operasi tumor otak untuk penanganan-penanganan yang bisa kami kerjakan di sini dengan Sudah ada baik. Oh, udah sering. penanganan operasi tumor otak, Dok. Iya, Itu otaknya benar-benar dibuka. iya. Pokoknya saya ngeri ya ngelihatnya gitu. Jadi Oh, sebenarnya sama seperti mm-mm, operasi bedah yang lain. mm-mm, Operasi bedah yang lain itu kita melakukan pembedahan. Pada prinsipnya saya ngerjakan di bagian kepala. mm. Jadi penanganan tumor otak di Rumah Sakit RSUD Sinalarang sudah kami kerjakan dengan Mm-mm. kasusnya cukup banyak. Ya, tuh. Cukup banyak, Oh, Dok, cukup banyak. Hampir setiap minggu saya mengerjakan tumor otak. tumor Atau otak. ya tumor otak atau kanker otak. Jadi cuma untuk mencapai hasil yang maksimal kita butuh berkembang. Maksudnya adalah kadang-kadang kita dalam tumor otak itu penanganannya bukan sekedar operasi. Mm-mm. Ada penyinaran, ada radioterapi, kemoterapi dan semacamnya. Itu yang perlu kita lengkapin dan alat-alat pun kita perlu lebih baik kembali. Tapi RSUD Dr. Sinta memang fokus di sini untuk berkembang menuju yang lebih baik. Terutama tahun 2025 kalau memang rumah sakit ini akan jadi dan menjadi rumah sakit Kemenkes ya tipe Mm. A. Tipe A. Semuanya itu akan membuat itu akan pelayanan akan lebih baik dan kita bisa minimal untuk daerah Banten kita bisa menjadi rujukan nasional untuk daerah Banten. Lebih beresiko nggak sih, Dok, menangani gejala operasi tumor otak itu menurut dokter? Kan dokter juga sukanya menantang kan ya. Pas itu kan salah satu dokter kenapa memilih spesialis bedah saraf. Ada resikonya nggak sih, Dok? Atau sama aja? Sebenarnya sebenarnya gini, Mm-mm. semua tindakan, Mm-mm. saya garis bawahin ya, Mm-mm. semua tindakan itu punya resiko. Mau operasi tangan kecil, benjolan pun ada resikonya. Cuma tumor otak memang punya resiko lebih besar karena seperti kita ketahui fungsinya seperti itu. Ya, ketika kita mempersiapkan itu dengan baik, ya, semua resiko itu kita turunkan angkanya.
Semuanya tuh cuma masalah persiapan, Persiapan. kesiapan operasinya, bagaimana ketersediaan alatnya. Ketika semua alat-alat itu sudah ada, mestinya angka kegagalan jauh lebih kecil dibandingkan kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Betul. Ya, kuncinya seperti itu. Jadi kalau kita menurut saya di dunia ini tidak ada yang tidak beresiko. Jadi semuanya penuh resiko. Penuh resiko. Ketika kita jalan depan rumah aja ada resiko kita tertabrak mobil. Walaupun kita sudah berhati-hati kan. Tapi pada prinsipnya bukan itu sih kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana kita mempersiapkan rumah sakit ini dengan tim yang cukup kita bentuk dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan suatu progres penanganan dengan baik. Jelas itu butuh kerjasama dengan banyak pihak. Ya, saya sebagai dokter berdasar pada prinsipnya cuma melakukan apa yang bisa kami lakukan berdasarkan pengetahuan yang kami lakukan. Tapi tim ICU, tim anestesi, tim lain itu juga mempersiapkan dengan baik semuanya. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Rusmina Sendala kami bekerja sama dengan cukup baik dengan semua tim. Jadi saya sudah bilang, penanganan tumor otak di Rumah Sakit Sendala sudah kami mulai kerjakan dengan baik dengan kasus-kasus yang memang menurut saya bisa kita kerjakan di sini. Ya, kalau memang menurut saya kasusnya nggak bisa, ya saya harus bilang harus ke rumah sakit yang lebih besar untuk sementara waktu sambil kita mempersiapkan hal-hal itu lebih baik lagi. Karena buat saya adalah pasien nomor one. Betul, keselamatan Pasien pasien nomor one. utama. Ya. Kata dokter kan sering banget nih menangani kasus tumor otak. Sebenarnya ciri-ciri dari penyakit tumor otak itu apa aja dok? Biar kita tahu gitu. Ya, Mungkin bisa paling banyak dicegah. adalah Oh, sahabat OBS yang paling banyak itu adalah pusing. Ya, pusing pusing. dok. Pusingnya itu adalah sifatnya khas. Dia pusingnya tuh lama makin pusing. Dikasih obat-obatan anti pusing tidak menghilang, Tidak mempan. tidak mempan. Awalnya mempan, lama-lama tidak. Dan prosesnya cukup lama. Itu kalau tumor otak. Ya, satu, pusing. Pusingnya tuh khas. Beda dengan pusing pada pasien stroke. Pusing pada pasien stroke seperti pusing sekali. Terus kayak kayak bom meletus, pecah. Tiba-tiba nggak sadar. Itu stroke biasanya. Dia pusing, tek, pusing sangat seperti ditusuk-tusuk, tiba-tiba nggak sadar. Itu biasanya stroke penyebabnya. Tumor otak nggak begitu. Fungsi tumor otak tuh kayak pusing terus. Lama-lama bisa, lama-lama awalnya minum obat masih bisa nahan rasa sakit. Sampai bertahun-tahun Dok, saya udah nggak kuat, dok. Pusingnya makin parah. Ditambah ada gangguan-gangguan fungsional. Contohnya, matanya menonjol, gangguan penciuman, gangguan kelemahan anggota sebelah badan. Tiba-tiba tangan sebelah sini lebih lemes, dok. Udah pusing. Nah, biasanya seperti itu. Ada gangguan-gangguan seperti itu. Dan itu prosesnya tidak cepat, memang. Nah, Bertahap ya dok? bertahap. Makanya sebenarnya ketika kita sudah mengalami gangguan misalnya apa ya, suatu gangguan yang pusing yang tidak mengganggu kehidupan kita, sebaiknya secepatnya lah kita melakukan namanya deteksi dini pada tumor otak. CT scan dulu minimal, datang ke dokter saraf atau dokter bedah saraf untuk melihat, "Dok, saya ini sering pusing, kenapa ya, Dok?" Aware masyarakat umum lah yang saya ingin tingkatkan di sini, bahwa pada prinsipnya saya sebagai dokter akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengobatin pasien. Tapi kalau masyarakat tidak pernah aware dengan dirinya, menganggap tuh pusing itu suatu hal yang biasa, minum bodrek aja dok, minum ini sembuh. Nah, iya Itu yang masalahnya warga sebenarnya, kita seperti itu kebanyakan ya dok? itu yang saya ingin sampaikan di podcast kali ini, bahwa saya ingin masyarakat minimal Banten dan sekitarnya bahwa pikir bahwa kalian aware sama diri kalian sendiri. Ya, bukan suatu permasalahan yang ringan. Pusing itu jangan dianggap remeh pada prinsipnya. Betul dok. Ya, kalau emang pusingnya dikasih obat tidak menghilang, kenapa? Contohnya begini, kita nggak usah ngomong sakit gigi contohnya. Iya. Anda tahu gigi Anda berlubang, Mm-mm. ya, tapi Anda coba minum anti nyeri, nanti juga hilang dok. Itu sebenarnya adalah pola pikir yang menurut saya cukup salah. Mestinya Anda tahu nih permasalahannya apa. Depan mata gigi Anda berlubang. Pada waktu itu mestinya Anda masuk ke dokter atau ke Anda yang percaya untuk mengobati gigi yang berlubang tersebut, bukan meminum obat-obat anti nyeri. Iya. Ya, sama kayak tumor otak. Tumor otak tuh sama. Pusing, dikasih obat paginya, terutama pada pagi hari pusing banget, ya, misalnya, kasih obat enakan, Mm-mm. ya, bertahun-tahun seperti itu. Nanti pas tahun ketiga, tahun keempat dia bilang, "Dok, saya udah nggak kuat minum obat anti nyeri apapun udah nggak kuat dok, pusingnya tambah, langsung daerah kepala, daerah depan, daerah ini. Langsung anehnya dok, mata saya mulai menonjol dok, sejak setahun terakhir ini.
kiri kanan nggak beda. Maksudnya menonjol tuh agak keluar gitu? Iya, karena tulangnya Kalau si normal nggak matanya? normal sekali. Alhamdulillah. Ya, Khawatir. ya jadi itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada Mata. gangguan seperti itu, langsung gangguan banyak. Ini banyak faktor. Contohnya misalnya ada gangguan menstruation, tapi sebenarnya dia nggak pakai pil KB, nggak apa-apa gangguan menstruasi misalnya. Oke. Menstruasinya nggak terganggu. Mungkin ada tumor otak di pusat hormonal tersebut. Jadi banyak tanda-tanda. Normatifnya kita harus tahu nih. eh, Normatifnya tuh kayak apa sih hidup gue? Melihat itu mestinya bagaimana? Keseimbangan saya jalan tuh bagaimana? Ada gangguan nggak kuping saya? Tidak ada yang Betul. penuhi nggak? Misalnya contohnya. Ada gangguan penglihatan nggak? Itu adalah suatu sign-sign yang menurut saya perlu ditekankan oleh masyarakat Iya. Indonesia. Perhatikan dari diri kita dulu. Iya, Mungkin ada sedikit-sedikit yang aneh dari diri kita, harus langsung ya dok, jangan dibiarin. ya Cek ke intinya dokter jangan jangan mungkin. jangan terlalu over ya, Iya, iya. sahabat OBS ya. Jangan terlalu over dalam artian gini, wah sakit sedikit ke dokter. Nggak bisa. Ya ada yang seperti itu juga ya. Kan menurut saya itu sih Iya. over. Jadi lebih baik Hah. kita pas-pas aja lah. Mm. Maksud gue kalau lo mikirnya itu adalah suatu hal yang bersifat apa ya, bersifat suatu wah ini udah mengganggu hidup gua nih. Iya benar. Gua nggak bisa Sangat mengganggu sekali, dia ibaratnya mengganggu. udah setahun, 2 Iya, tahun gitu gitu kata ya. dokter. Misalnya, ya udah, Mm. kenapa nggak dicoba untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut? Pusing tadi Ya, awalnya pusing ya dok. Mata agak keluar kalau saya bilangnya sih ya. oke. Iya. Lalu dok, itu pemicunya tuh dari apa dok? Kan aku juga nggak tahu, mungkin karena dari pola hidupnya yang tidak sehat, pola tidur, atau dari apa dok pemicu dari kanker otak itu sendiri? Ya, tumor otak tuh pemicunya banyak. Dari genetik ada, dari pola hidup ada, dari radiasi ada, banyak faktor. Sebenarnya banyak. Hormon juga bisa. Gitu. Aduh. Perempuan paling gampang tuh hormon, ini ngomongnya. Oh, Paling gampang di sana masalah hormon. Pola makan juga bisa. Kayak misalnya makanan-makanan yang kurang proper. Misalnya bukan kurang proper tuh bukan makanan yang bagaimana. Makanan misalnya yang dibakar, makanan yang hitam-hitamnya itu kurang apa zat-zat karsiogenik juga itu kurang baik. oh itu emang sebenarnya nggak boleh, nggak bagus Ya sebenarnya bukan nggak bagus, itu bisa memicu. memicu. Ada sebagian penelitian itu bisa memicu. Ya, Oke. jadi eh penjelasan radiasi juga bisa terlalu banyak. Ya, jadi banyak faktornya. Jadi kalau dibilang genetik ya juga bisa. Jadi pada prinsipnya adalah kita ada yang penting deteksi dini. Kayak misalnya kalau kita ngomong kita jalan-jalan ke apa ya suatu suatu masyarakat yang memikirkan kesehatannya lebih gitu. Kita akan mikirkan, oke, saya ini umur 40 tahun perempuan. Keluarga saya punya riwayat hipertensi. Oke, waktunya saya mestinya cek nih. Tekanan darah saya bagaimana? Apakah otak saya sehat atau enggak? Karena apa? Keluarga saya punya riwayat hipertensi. Awalnya dari hipertensi ya Ya, dok. enggak, bukan. Maksud saya dari ini contoh. Contoh. Oh ya, misalnya keluarga saya punya riwayat tumor otak. Ya, oke. Saya sebagai anaknya, oke. Kenapa saya nggak cek? Apa ada salahnya nggak saya cek? Karena why not? Karena memang keluarga saya punya Ada riwayat. riwayat. Ya, misalnya, Alhamdulillah nggak ya, ada. misalnya keluarga saya punya banyak banyak faktor. Jadi tumor itu sebenarnya adalah yang penting adalah kita sadar sama diri. Otak itu yang penting kita sadar sama diri kita. Pada waktu kita menyadari diri kita, deteksi dini itulah yang akan terjadi. Deteksi dini ya dok. Iya. Kalau kebanyakan pikiran dok, Iya. Banyak pikiran, terus gak ada uang ya. Jadi puyeng apa gimana? Loh itu juga iya. Makanya itu problem saya. Ya, saya bilang gini, permasalahan itu akan muncul kalau tidak ada problem solving. Kita menghadapi suatu masalah kan banyak. Oke, kita banyak pikiran, melihat banyak hal banyak. Intinya bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Ketika kita nggak bisa menyelesaikan masalah, dan kita nggak bisa menyelesaikan problem solving, ya udah, yang muncul adalah penyakit otak. Kita mikirnya jadi aneh, banyak pikiran. Ya, ada orang nggak banyak uang tapi happy. Saya kemarin bilang, saya habis touring gini gini gini. Saya ngeliat orang di atas gunung happy happy aja. Saya lihat di sini di kota kita melihat apa karena tuntutan kita tinggi. Di sana mereka nggak punya tuntutan, Iya. iya kan? Mm-mm. Mereka nggak punya. Saya ngeliat di atas gunung, mereka cuma pakai gini di atas gunung, pakai rumah gubuk santai hidupnya, santai banget. Nggak ada gua ngeliat ya happy happy aja. Kita ngeliat dari luar ya. Iya. Kita ngeliat dari luar, Kita akan ngeliat dari luar dulu dong. dari luar dulu kan. Kita di sini punya semuanya nih contohnya baju bagus, ke mall bisa, semua lampu.
bilang ada masalah. Saya bilang intinya adalah ya bagaimana kita menyingkapi itu semua gitu loh menurut saya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah di depan mata kita. Kalau emang kita nggak misalnya maaf ya, misalnya nggak ada uang misalnya, ya sudah apa yang kita bisa nikmati dengan apa yang ada. Itu yang susah memang. Tapi pada prinsipnya permasalahan itu akan muncul kalau kita nggak bisa menyelesaikan suatu masalah kan. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan suatu masalah ya sudah. Kita bisa menyikapi ya sudahlah. Memang nggak bisa, ya sudahlah. Itu ya bukannya sudah kita nggak berusaha ya. Kita berusaha sekuat mungkin apa yang kita bisa kerjakan. Teman, Betul. Problemnya begitu. iya. Kadang ada masalah, yang ini belum selesai, nah udah muncul lagi dok tuh biasanya kalau kayak Ya gitu. karena apa? Karena menganggap masalah itu adalah suatu hal misalnya, oh ya ini, ya kita intinya gini, semuanya itu ada perhitungan pada prinsipnya. Ketika kita melewati perhitungan itu masalah itu baru muncul. Ya. Kebanyakan orang itu tidak memberikan perhitungan yang matang, akan muncul masalah. Karena faktor X banyak hal. Kalau kita semua sesuai perhitungan, kita hitung dengan baik semuanya. Semuanya itu masalah itu nggak akan muncul mestinya ya. Masalah itu akan muncul karena kita tidak memperhitung dengan baik. Contoh, kita punya gaji 7 juta. Ya, Beli HP 10 juta. Contohnya gitu. Iya betul. Masalah nggak ya? Masalah Masalah. dong. Yang buat masalah kitanya Dan juga juga sih, pada benar. prinsipnya. Pada akhirnya dia stres. Ya mikirnya jadi stres. Dia akhirnya apapun. Otak jadi stres. Akhirnya apa? Mungkin otak jadi hipoksia. Karena kurang oksigen. Karena kebanyakan pikiran. Untuk bagaimana membayar utang. Iya. Karena apa? Pola hidup lah yang buat dia. Makanya saya bilang. Ya itulah. Bilang permasalahan itu adalah yang kadang-kadang yang buat kita diri kita sendiri gitu loh. Karena apa? Ya mungkin sosial media, ngeliat teman lu pengen bagaimana. Makanya sebenarnya intinya adalah lu tahu lu siapa, pada akhirnya ya, mudah-mudahan masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Dan menurut saya kadang-kadang pengobatan itu bukan pakai obat kok menyelesaikan masalah. Iya nggak selalu melulu dengan obat ya Ya, dok ya. maksud Kadang obat saya. juga malah bikin jadi penyakit. Iya, contohnya gini. Heeh, Dok, gila, obat saya banyak banget nih. betul. Ini harus diminum semua. Saya bingung aja, gila ya, banyak banget nih obatnya ya. Saya kalau jadi dia juga stres ngeliatnya. Iya dong. Udah stres ngeliatin obat, Iya. bener dong. Langsung lihat rutinitas pagi ini begini. Iya. Hidup kayak gitu sangat tidak nyaman buat saya pribadi. Ya. Tapi pada prinsipnya, tapi kan dia punya dogma kalau nggak begitu dia nggak akan sembuh. Sebenarnya mungkin iya, mungkin tidak. Tapi pada prinsipnya coba kita ukur diri kita. Misalnya gini, dia punya penyakit diabetes. Mungkin oke deh, gue nggak minum obat selamanya nih. Pola hidup gue yang gue rubah. Betul. Ya, otak yang bekerja, otak yang menentukan. Itulah fungsi otak. Nah, fungsi otak. Itulah fungsi otak. Bener. Lu berpikir, memutuskan, gue mau hidup kayak apa sih gitu. Gue mau hidup misalnya gini, minum obat yang begini, begitu banyak, atau gue pengen hidup sehat nih. Itulah fungsi otak. Jadi, buat gue itu menarik. Itu alasan gue sebenarnya kenapa gue jadi berdasar. Karena gue senang banget dengan cara kerja otak manusia. Menganalisa, melakukan namanya decision. Sebenarnya kita itu makhluk yang sangat cerdas ya dok ya. Cuma kurang melatih otaknya aja kali apa gimana? Sebenarnya sih semua orang cerdas sih Iya menurut bener, gue. nggak ada yang bodoh kan Nggak dok, ada. nggak ada. Tergantung kita mengasah otaknya aja ya kan. Tergantung kita melihat permasalahan itu gini. Menurut saya itu apa ya? Gue melihat itu permasalahan itu kadang-kadang kita tuh terlalu melihat ke kiri ke kanan. Kita benar lihat kiri kanan belakang depan itu penting. Tapi kalau gue lebih senang apa ya? Lu punya goal, strike aja. Kita dengerin masukan orang kita dengerin, tapi kita ambil yang baik buat kita apa, yang nggak baik ya sudah. Jadi gue juga nggak banyak pikiran memikirkan semua pendapat orang. Betul. Gitu. Nggak usah terlalu dibanyak pikirin Ya, omongan jadi orang yang lain. Tuing, tuing, tuing. ya. Hempaskan. So kalau dipikir nanti otak kita kekurangan oksigen kan dok? Tahan tenaganya gue bilang. Jadi Kan. gue juga pada prinsipnya yang penting lu bagaimana bisa menganalisa dengan baik dan itulah fungsi otak menurut gue. Otak manusia itu punya kemampuan analisis yang sangat luar biasa. Ya, jadi berpikir, memutuskan apapun. Jadi ketika kita bisa melakukan itu dengan baik, otak kita sehat. Kita sehat. Tapi kalau misalnya menurut saya ya, bahasa saya gini, lu punya gaji 7 juta, lu beli HP 15 juta, 20 kadang 20 malah. juta. Ya, 10 kadang. itu otak udah nggak, menurut gue, otak lu nggak sehat. Lu. Apa yang lo lihat? Lu pengen dapat penghargaan apa? Iya kan?
Dan itu tuh nggak, itu tuh banyak yang orang kayak gitu. Banyak banget Banyak dong. banget yang kayaknya Banyak cuma pingin banget. menunjukkan dan lebih itu. Maksud gue gini, itulah menurut gue yang apa ya? eh, itu bukan berarti punya penyakit otak, punya tumor, enggak. Ya, saya nggak bilang dia punya tumor atau dia punya penyakit lain. Tapi itu yang awal cikal bakalnya menurut saya kedepannya dia punya penyakit otak. Ya stres itu. Kenapa? Bagaimana dia bisa menjalani hidup dengan enjoy, dengan bagaimana dia cuma punya segini, dia beli HP segini. Bagaimana dia bisa menikmati kehidupannya dia? Itu maksud saya. HP itu belum selesai dia udah mau ngambil yang Yang lain lain, juga. Keikut-ikutan ya kan, ngelihat tren yang ono udah punya, ih gila dia punya mobil ini loh, kita ya juga ini loh. Tapi emang rasa ingin tuh pasti ada dong. sebenarnya gini, rasa Iya. kepinginan itu bisa Mhm, benar ada. Saya setuju dengan hal itu. mhm. Makanya saya bilang eh kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita mau. Betul. Dan disitulah otak manusia bekerja. Kasihan dia sebenarnya. Iya, saya bilang kadang-kadang kita cukup tahu apa yang kita mau. Gua mau dia, gua mau barang itu, ya udah. Itu jadi kepikiran jadi Dan kena ketika lo gangguan tau, tidur gak sih? tahu lo apa yang lo mau ya, misalnya Mhm, gini, lo hobi main kamera. mhm. Begitu banyak merek kamera, mau Sony, Nih. Nikon, Canon, contohnya kayak gitu. Iya, ya kan decisionnya kayak seperti itu kan. Gue bilang, lu nggak perlu punya semua merek. Mhm. Yang penting lo tahu nih ya, fungsinya kayak gue suka main Nikon, contoh tag gitu. Ya udah Nikon. Misalnya gue pakai lensa, gue tambahin pakai punya Sony. Karena pengen hasilnya seperti ini. Karena gue tahu teorinya. Jadi bukan lo coba begini, enggak. Lo tahu semuanya. Betul. Jadi hasilnya orang lebih bagus. Gue misalnya cek gue foto kamera, cek hasilnya bagus. Kata orang kan kurang cerdas gini. Enggak, menurut gue ini udah perfect. Gue nggak peduli apa orang ngomong. Kalau kata orang suruh tambahin nih pakai lensa yang ini gitu Enggak, gue kan. gue Heeh. cukup. Perhitungan gue udah bener. Iya udah. Itu maksud gue. Ya, tergantung dari kitanya. Kitanya. Betul. Itulah otak sehat buat gue. Sehat berarti saya masih sehat. Iya. Jadi itu maksud gue. Jadi jangan berpikir apa ya? Menurut gue jangan apa ya? Orang misalnya eh, mau sehat, ada orang sehat dengan cara lari, ada orang sehat dengan cara jalan kaki, ada orang sehat dengan cara main golf, ada orang sehat dengan cara touring. Gue nggak bilang orang yang lari itu akan lebih sehat dibandingkan orang yang jalan Jika kaki. tidak lari. Benar. Iya. Karena gue ada olahraga dulu, gue main olahraga apapun. Jadi bagaimana persepsi kita dan itu otak manusia bekerja dan itulah fungsi otak. Lo tahu diri lo. Oke, gue nggak suka lari, kenapa gue paksa lari? Ya, gitu loh. Betul. Itulah fungsi otak. Kalau gue buat ilustrasi seperti ini biar kalian ngerti apa sih fungsi otak. Itulah fungsi otak. Lo tahu apa yang lo mau. Lo tahu decision apa yang lo tahu. Itulah fungsi otak. Tadi kan dokter juga bilang nih, dokter suka touring, fotografi. Apakah itu juga untuk terapi otak kita nggak sih? Untuk melihat sesuatu yang kayak fotografi kan melihatnya indah-indah gitu. Mungkin otak juga butuh seperti itu dengan touring juga Jadi gini, adventure tadi dokter bilang. saya suka suatu hal yang bersifat, misalnya saya suka jalan-jalan ya, Mhm. olahraga saya suka, jalan-jalan saya suka, touring saya suka, apapun. Saya lebih suka begini, ketika kita melihat suatu hal yang namanya, misalnya perjalanan ya, journey saya jalan gitu. Intinya saya cuma melihat enjoy the ride. Saya pengen menikmati suatu perjalanan. Jadi saya melihat kiri kanan, ngeliat, wah, itu saya senang. Ada orang yang touring mungkin kebut-kebutan. Saya sih, Kurang menikmati. saya enjoy the ride, menikmati perjalanan. Saya tidak peduli dengan siapa yang duluan sampai, tapi saya bagaimana bisa menikmati perjalanan. Oh. Jadi apa ya? Yang penting pada prinsipnya adalah apa ya? Ketika kita mau buat kita lebih sehat, kita harus tahu apa yang kita suka. Jangan dipaksakan dengan suatu keadaan harus begini, harus begini, harus begini. Ketika memang harus dipaksakan seperti itu ya sudah, mungkin kita nggak cocok di sini. Tapi pada prinsipnya bukan itu. Maksudnya apapun yang kita kerjakan, lo harus tahu suka nggak kita ngerjain. Kalau nggak suka ya nggak usah. Jangan ikut-ikutan maksud saya. Jangan ikut-ikutan. Iya, jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan, jangan berpikir bahwa wah enggak ah, kayaknya gue pengen lebih kelihatan keren. Udah biasa aja. Ketika
ketika kita sudah sampai ke sana sih menurut saya, eee, mungkin hidupnya kita lebih enjoy. Bukan berarti hidup saya enjoy 100%, tapi saya berusaha enjoy di semua apapun yang saya kerjakan. Tuh, kalau udah enjoy akan bahagia, otak pun akan sehat ya, Dok? Harapan saya Oh seperti iya, itu, harapan ya, Dok, semoga harapan kita juga harapan saya semua seperti itu. yang ada di sini Ya, jadi seperti itu, Dok. harapan saya tuh seperti itu. Ketika lo enjoy dengan melakukan apapun yang lo kerjakan, ya lo akan sehat. Ada orang badannya gemuk, gede, tapi gu selama hidupnya nggak pernah sakit. Kan dia enjoy. Iya. Contoh teman saya, enjoy, nggak pernah sakit ya, kelihatannya. Ya, tapi ya, tapi nggak, at least begini, at least tuh dia membuat dirinya nikmat dalam suatu banyak hal. Betul. Saya ngomong seperti ini, saya bukan mau ngomong secara segi medikal secara keseluruhan. Saya ngomong bagaimana sesuatu yang menurut pendapat saya yang sebaiknya dikerjakan oleh kebanyakan orang. Maksud saya gini, sehat itu bukan berarti harus six pack. Sehat itu bukan berarti harus itu Body bukan. goals. Dan everything. Sehat itu bagaimana kita enjoy the life. Iya betul, Dok. Kita enjoy dengan apa yang sudah begini adanya. Enjoy the life dan disitulah otak kita akan jadi sehat. Iya. Menurut gue seperti itu. Ada orang untuk sampai body goals akhirnya dia otaknya nggak sehat tuh banyak. Jadi stres Stres minum obat ini, vitamin ini, gitu. Ya, pergi berkali-kali, yang ada ya, meninggal. itu maksud saya. Yang penting Betul. goal lo apa, lo tahu gue pengen jadi kayak apa. Gue sukanya begini. Ya sudah, enjoy dong. Enjoy. Ya itulah fungsi otak dan itulah akan buat fungsi otak jadi sehat. Menurut saya seperti itu. Dokter biasa di rumah sakit menangani tumor otak yang datang ke dokter, katanya udah banyak tuh, Dok. Iya. Terus cara dokter mendukung mereka tuh gimana, Dok? Dokter kan spesialis bedah nih, cara memberi edukasinya kayak gimana? Soalnya kan masalah tumor otak, kalau kita udah didiagnosis tumor otak kan langsung pikirannya langsung, wah tambah naik sakit kepala, Dok. Gimana tuh, Dok? Intinya Udah. begini sih, kalau lo ngomong masalah tumor otak datang ke saya tahu mereka udah berpikirnya adalah satu hal yang end stage or something. Ya saya harus bersikap apa ya, senetral mungkin dan seobjektif mungkin. Kuncinya tuh pada waktu hal-hal tertentu kita bersifat objektif, Oke. memberikan suatu penjelasan kepada pasien. Ini kemungkinan bisa seperti ini, ada kemungkinan seperti ini. Jadi saya akan ngomongin yang pahit dulu. Wah, yang hal buruknya dulu. Ya, saya bilang resikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya akan ngomong yang pahitnya dulu. Ketika yang pahitnya mereka sudah terima, saya akan berikan hal yang mungkin cukup baik. Angka keberhasilan dan semacamnya. Karena beda kasus. Karena saya berhubungan dengan pasien yang datang ke saya dengan life saving kebanyakan, penyelamatan nyawa. Jadi, saya tidak pernah mau menjanjikan suatu hal yang bersifat nice dan baik. Karena saya tahu banyak hal yang perlu saya persiapkan dan tim ini saya nggak bisa bekerja dengan sendiri di sini. Nah, dengan banyak bantuan dari teman-teman saya, dengan tim saya, rumah sakit juga selalu mendukung saya dimanapun saya bekerja. Ya harapan saya ya saya memberikan hasil yang cukup baik. Harus yang terbaik sih ya, Dok. Ya, ya terbaik itu setiap orang pun berbeda-beda. Tapi saya melihat pada prinsipnya. Saya sering nanya sama pasien, what do you expect? Saya pengen sembuh-sembuhnya seperti apa? Betul. Saya selalu bertanya begitu sama keluarga pasien. What do you expect? Kalau lu berharap seperti ini, gini. Ya, karena kebenaran saya bisa tahu gitu. Oke, expect-nya seperti ini. Kalau saya rasa rumah sakitnya nggak sanggup, ya udah, why? Saya kirim mungkin ke tim saya atau teman saya operasi di rumah sakit lain dengan teman saya. Tapi pada intinya adalah, buat saya adalah pasien number one. Masalah tumor otak ini sendiri tuh bisa sembuh total atau ada Bisa. fase-fasenya? Oh, Tumor otak itu bisa gone 100% hilang. Kalau tumor otak, kalau bisa. tumor. Kalau cancer itulah yang susah. Dan masih penelitian sampai detik sekarang bagaimana untuk mengobatin cancer. Tapi kalau jenis tumor otak yang jinak seperti meningioma dan itu bisa dilakukan operasi dengan baik tanpa ada rekurensi bila diambil dengan baik dan tanpa ada sequel apapun. Bisa. Bisa sembuh total.
Kalau tumor otak bisa, tergantung lokasi dan semacamnya. Tapi dari diri kitanya kayak ada gangguan nggak sih setelah otak kita kayak operasi gitu tadi? Ya gangguannya banyak, makanya bedah saraf ini susah. Suatu bidang yang menurut saya apa ya, bidang pekerjaan yang crazy menurut saya. Karena contohnya gini, komplain yang paling sering saya dapat adalah masalah rambut. Waktu saya melakukan operasi, dok rambut yang sebelah sini bekas operasi kok nggak tumbuh. Padahal tumornya udah hilang. Nah iya, Nah kayak gitu-gitu itu adalah komplain yang menurut saya, ya saya nggak belum, makanya kadang-kadang saya berpikir, oh iya ya, saya belum bisa tidak akan pernah bisa menyamai apa yang Tuhan buat. Tumor sudah diambil, tulang sudah saya pasang kembali, saya sudah lakukan yang baik. Komplainnya adalah, dok ini datang ke saya, rambut saya nggak tumbuh dok di sini, bagaimana ya dok? Oke, rambut tuh kayak pitak apa ya gimana? bukan pitak, Apa bekas nih? operasinya, Oh, bekas insisinya itu jadi ada. rambutnya nggak tumbuh lagi? Ada dikit, misalnya Oh, bekasnya, bukan nggak tumbuh, maksud saya ada yang nggak tumbuh dan semacamnya. Tapi kan itu adalah komplain yang paling ringan buat saya. yes. Yang paling berat adalah ya tumornya masih ada atau misalnya mengalami gangguan fungsi dan semacamnya. Cuma ya saya bilang angka keberhasilannya adalah tumor otak adalah tergantung dari besar kecilnya tumor otak dan lokasinya di mana. Itu adalah yang saya bisa jelaskan dan setiap orang berbeda-beda. Betul. Tapi dengan adanya deteksi dini dengan baik, ya kita bisa membuat outcome. Kira-kira berapa persen keberhasilannya? Nah, tapi kalau kadang-kadang datang ke saya dengan tumor yang cukup besar, udah menekan ke saraf kemana-mana. Walaupun jenis tumornya sama, meningioma, mungkin ya. Tapi ya outcome-nya nggak bisa dibilang sama. Karena apa? Lokasinya, besarnya. Makanya dengan deteksi dini dengan baik, ya itu akan memberikan hasil yang cukup baik. Masalah otak juga nih. Kalau misalkan ada tuh penyakit yang otaknya mengecil tuh beneran ada dok. Itu masuknya ke tumor juga apa enggak? Kalau kayak Oh gitu. bukan, tumor otak mengecil itu pada prinsipnya makin tua otak kita akan menjadi atrofi. Oh, Kenapa? Karena udah jarang dilakukan namanya dipakai dengan waktu kita seperti muda. Ya, ketika kita di muda dia akan lebih mengembang. Pada waktu usia tua 60, 70, otaknya mengecil atrofi. Dan itu adalah suatu dianggap fungsional fisiologis dari otak. itu setiap orang kayak gitu. Hampir setiap orang seperti itu pada usia-usia tua. Berarti kita akan mengalami. Iya, pada Itu masih normal nggak sih kalau otak kita anggap itu normal selama dia ya kita tidak akan melakukan suatu tindakan suatu hal yang agresif pada kasus-kasus seperti itu kecuali dia mengalami suatu namanya perdarahan karena ada space antara tulang dengan otak sehingga ada space ada goncangan dikit ada perdarahan kita melakukan tindakan mungkin iya selama tidak ada gangguan tidak ada perdarahan tidak ada suatu hal kita nggak usah melakukan tindakan apapun karena pada prinsipnya mungkin sel-selnya sudah ada yang banyak yang mati atau sel-selnya banyak yang tidur kurang lebih sehingga otak-otaknya cukup mengecil dan atrofi namanya. Dan itu sih kita anggap sebagai normatif. normal ya dok? Saya nggak bilang itu normal, tapi itu normatif. Normatif. Ngeri juga ya masalah otak ini. Otak ini. Untuk makanan katanya tuh minyak ikan tuh bagus dok untuk otak. Bener nggak? Bagus, semua makanan pada prinsipnya bagus. Ya, minyak ikan, protein tinggi, daging itu bagus buat otak. Pada prinsipnya mengandung omega dan semacamnya itu baik. Cuma pada prinsipnya sih kalau Hmm. saya melihat eh ya, sayur-sayuran, buah-buahan, semua makanan tuh bagus. Ya, jadi gini maksud saya gini, saya tuh pengen bilang jangan dipatok untuk masalah makanan baik, makanan ini akan jadi sehat. Udah, Bener. itu maksud saya. Suges juga nggak sih dari diri kita kalau kita bilang nih minum padahal ini air putih tapi kalau suges itu akan bahaya jadi beneran bahaya nggak sih? Itu maksud saya. Iya, Jadi jangan overthinking dengan banyak hal. berlebihan bener-bener. Pokoknya kita harus berpikir yang baik-baik aja ya dok ya. Itu maksud saya. Anggapnya kalaupun makanan itu nggak bagus tapi anggap aja itu bagus sehat 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 kuat kuat dan Itulah itu poin. terjadi dan kita akan menjadi sehat dan kuat. Itu maksud saya. Jadi Astagfirullah. saya nggak bilang ya, Mm, ya makan minyak ikan akan menjadi lebih sehat. Ya sehat. Makanya saya bilang sehatnya orang tuh beda-beda. Tapi bagaimana kita menanggapi ini dengan baik? Ya makanan ini kalau kita lagi adanya ini kita makan. Yang penting makanan itu sehat, bersih, ya higienis. higienis. Jangan yang indah ini betul. Jangan sampai gini, saya kalau nggak ada ikan nggak mau makan. Misalnya contoh, Iya iya itu jadi penyakit ke depannya. betul. Itu akan jadi penyakit. Itu hal-hal kecil yang menurut saya akan jadi penyakit. Padahal ketika kita di depan, oh dia makan yang ini, oke.
ya sudah. Karena saya melihat begini, saya melihat, yang orang-orang zaman dahulu ya, saya pikir gitu, mereka makan tidak diatur seperti zaman sekarang yang harus begini, begini. Betul. Dan mereka Kayak joy-joy aja lagi makannya, walaupun gak teratur kayak kita. Kita kadang udah teratur tetap aja sakit segitu juga. itu maksud saya. Heeh. Karena apa? Karena kalian terlalu membuat hidup ini kayak aturan yang even untuk makan aja kalian punya aturan. Menurut saya itu ya penyakit otak itu akan muncul. Tapi ujung-ujungnya itu fungsi otak memutuskan. Saya pengen kelihatan cantik dengan makanan ini, dengan makan ini. Saya pengen begini, pengen begini. Itu adalah konsep yang menurut saya coba kita lebih rileks untuk menjalani hidup gitu loh. Masa hal yang seperti makan aja kita harus nggak rileks? Ibaratnya kalau kata dokter nih hal-hal sepele gitu, Iya hal-hal gitu. kecil. Kecuali memang kita makan tiap hari daging yang berlemak tiap hari, ya itu Iya, kurang baik. Apapun yang over menurutku kurang baik. iya. Tapi pada prinsipnya ya, ya udah kita lihat kalau mau kemakan kita makan gitu. Lo masih makan nasi, makan. Habis itu apa? Kalau gue kebanyakan ya gue jalan kaki 5 kilo setiap hari. Gue bagaimana to manage gitu loh. Gue nggak berharap untuk menjadi six pack everything. Tapi oke, gue jalan kaki. Udah, nggak perlu untuk melakukan gue harus datang ke tempat fitness dulu untuk gue olahraga. Itu maksud saya. Oke. Itulah fungsi otak, memutuskan apa yang perlu saya lakukan, apakah saya perlu melakukan ini. Ataupun melakukan yang lain ataupun tidak Ya, melakukannya. Oke, dokter. Oke, Dok. Terakhir nih, Dok ya. oke. Tips pola hidup untuk menjaga otak agar tetap sehat. Tipsnya Iya, Dok. enjoy, Enjoy. enjoy the life sama Enjoy. the best. Jadi Heeh. lo, Intinya enjoy, menikmati hidup. ya enjoy itu gini, setiap orang tuh beda-beda. Ketika gini, bagaimana kita menyikapinya aja. Jadi ketika kita punya pikiran yang sehat, kita punya lihat orang itu selalu berpikir positif. Mm-mm. Ketika kita lihat orang itu ya sudah, itu membuat kita lebih sehat. Ya, jadi bukan apa ya bahasa saya gini, bukan lo banyak bahasa saya begini, ketika lu udah punya semuanya dan lu saya banyak banyak lihat juga orang punya semuanya juga nggak sehat. Iya, punya Ada semua. orang nggak punya apa-apa malah sehat. Jadi saya bilang sehat itu tuh relatif. Bagaimana kita menyikapinya. Ya, otak kita tuh jadi ketika kita main di atas gunung, kita ketika gitu saya ngeliat orang gitu, mereka dengan keterbatasannya mereka ketawa. Ada orang yang dia punya everything. Iya, duduk di sini aja dia bahagia. Ya, ya itu makanya saya bilang. Jadi tipsnya adalah bagaimana lo enjoy dan lo harus tahu siapa diri lo, siapa kalau lo tuh siapa sih, gue tuh siapa. Betul, Dok. Ya, ketika lo udah tahu siapa diri lo, itu lo bisa ngatur everything yang lo mau. Dan ketika ada orang bilang gini, no, thank you. Gua nggak butuh, bukan gua nggak butuh orang. And at least lo akan bilang sama diri gue, I'm happy. What's the problem? Gue ikut cara main lo, oke kita main bareng. Gue nggak akan pernah memaksakan suatu hal. Kalau gue bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau kita Gue nggak mau, misalnya bisa beli, ya gue bisa. Kalau nggak bisa, ya gue ngomong, gue nggak ada duitnya. Mau apa? Gue nggak akan pernah memaksakan, ya sudah. Kalau temen gue, misalnya itulah yang maksudnya, yang akan buat diri lo jadi enjoy. Jadi jangan punya goal-goal yang terlalu over sesuai kapabilitas lo. di luar batas kemampuan. Ya, itu maksud saya. Iya. Kalau mau kayak naik tangga, misalnya lo pengen goal seperti itu, targetnya adalah misalnya setahun. Lo pengen HP harga 16 juta dengan gaji lo misalnya 7 juta gitu. Gue pingin banget karena menurut gue tuh HP gue destinasi gue. Ya udah, ya mungkin lo gini, nabung dulu pelan, sisihin semuanya. Kalau emang ada sisanya lo beli itu HP. Jadi itu yang akan buat sehat tetap. Dan itulah fungsi otak manusia. Oke, hal yang paling paling penting, Dok. Jika ada sahabat OBS di rumah nih, mau konsultasi sama dokter, dokter bisa dijumpai pada hari apa aja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini? Ya, sama siang saya Dr. Sinatria, saya bekerja di Rumah Sakit RSUP Dr. Sintanala. Saya berpraktek pada hari Senin, Rabu, dan Kamis pada pagi hari jam 9 sampai jam 12. Ya, dan welcome. Jadi datang ke saya nggak perlu punya penyakit sebenarnya. Ngobrol juga ya. Jadi Iya. pada prinsipnya
Saya sih berharapnya malah yang datang ke saya semuanya sehat. Iya. Kita malah bisa ngobrol Ngobrol apa gitu kan. sambil Jadi ngopi kali ya, Dok. ngopi seperti yang teman-teman kita kan gue sering ngopi gitu. Iya, iya, iya. Ngobrolin yang gitu-gitu aja. Hmm. Ketika karena ya mudah-mudahan semuanya itu tahun 2025 kita di Rumah Sakit Ersuna Sinala bisa melayani lebih baik lagi ke depannya. Dan kami Amin. terus membenahi semua dengan baik. Harapan saya dengan tim bisa memberikan hasil yang cukup baik. Mungkin itu aja. Terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir di OBS Podcast di tengah-tengah kesibukannya. Oke, Sibuk banget sama operasi ya dok ya. ya, Oke. Oke dokter, ya itu dia sahabat sehat Sitanala sudah mendengarkan episode kali ini tentang menjaga kesehatan otak. Semoga informasi yang kami bagikan bisa membantu Anda untuk lebih peduli dan memberikan perhatian lebih pada otak kita yang luar biasa ini. Jangan sungkan jika ada memberi masukan atau topik lain untuk podcast di episode selanjutnya, boleh langsung komen aja. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, komen, like, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di OBS. Ya, Dok. oke. Kita Cinta Malam Melesat menuju menuju Indonesia Indonesia Emas Emas 2045. 2024.